Kalau bicara soal cinta diri sendiri, yang terlintas biasanya adalah hal-hal manis, seperti merawat diri, afirmasi positif, liburan sendirian, atau skincare rutin. Tapi pernah nggak kepikiran, kalau marah itu juga bisa jadi bentuk cinta pada diri sendiri? Seringnya kita diajari untuk menjadi baik, jangan marah, jangan emosi, apalagi kalau perempuan. Marah dikit aja, langsung dicap sensi, baper, atau kurang bersyukur, padahal. Kalau kita gali lebih dalam, marah bukan cuma soal emosi negatif. Marah juga bisa jadi sinyal penting dari tubuh dan jiwa kita, bahwa ada sesuatu yang gak beres. Ada batasan yang dilanggar, dan kita berhak untuk menjaganya. Yuk kita bahas lebih dalam, kenapa marah bisa jadi tanda cinta diri. Dan gimana cara mempraktikannya, tanpa harus menyakiti diri sendiri, atau orang lain. Marah itu emosi yang valid, bukan sebuah dosa. Pertama-tama, kita harus akui satu hal, marah itu bukan dosa, marah bukan hal memalukan. Marah bukan tanda kita gagal jadi orang sabar, marah itu manusiawi. Menurut Paul Ekman tahun 2007, seorang psikolog yang banyak meneliti tentang emosi, marah termasuk dalam 6 emosi dasar manusia. Jadi, sama seperti bahagia, takut, atau sedih, marah adalah bagian alami dari sistem emosi kita. Ia ada untuk alasan tertentu, dan salah satu alasannya adalah melindungi diri. Ketika kita merasa marah, otak kita, tepatnya bagian amigdala, mengirim sinyal bahwa ada ancaman. Bisa ancaman fisik, bisa juga emosional, seperti saat harga diri kita diinjak, atau saat kita diperlakukan tidak adil. Marah itu seperti pagar otomatis yang naik saat ada yang mencoba menerobos masuk ke rumah kita. Jadi, sebenarnya, marah itu adalah bentuk tubuh dan jiwa yang ingin menjaga kita tetap aman. Bukankah itu cinta? Marah adalah cara tubuh bilang, aku nggak baik-baik aja. Kita sering terlalu cepat menolak marah. Jangan marah, nanti dosa, sabar aja. Tapi, gimana kalau marah itu sebenarnya cara tubuh kita bilang, hei, aku nggak baik-baik aja, tolong dengerin aku. Contoh sederhana, kamu lagi capek banget, tapi ada teman yang minta tolong, dan kamu merasa sungkan menolak, kamu bantu. Tapi sambil menggerutu dalam hati, lama-lama jadi kesal sendiri. Dan akhirnya marah, tapi bukan ke temanmu. Kamu marah ke diri sendiri, karena nggak bisa bilang nggak. Ini yang disebut dengan resentment, alias kemarahan yang terpendam dalam jangka panjang. Menekan marah terus-menerus bisa berdampak buruk ke kesehatan mental. Penelitian oleh Linden Rutledge tahun 1998 menunjukkan bahwa menekan emosi, termasuk marah, berhubungan dengan peningkatan gejala kecemasan dan depresi. Menahan marah itu bukan sabar, tapi menumpuk bom waktu di dalam dada. Dan ketika akhirnya meledak, semua orang bingung, termasuk kita sendiri. Jadi penting banget buat kita untuk bisa mengenali sinyal marah sebelum dia meledak. Dengarkan tubuhmu, dengarkan emosimu, karena itu adalah bentuk perhatian dan cinta pada diri. Marah itu menandakan kamu tahu harga dirimu. Coba bayangin dua orang, yang satu selalu mengalah, nggak pernah ngomong ngang, dan rela diremehkan demi dianggap baik. Yang satu lagi tahu kapan harus berkata stop. Bisa menyuarakan ketidaknyamanan, dan tahu apa yang bisa ditoleransi atau tidak. Dari luar, mungkin yang pertama terlihat lebih sabar, tapi dalam jangka panjang, siapa yang lebih mencintai dirinya sendiri? Marah yang sehat itu bukan soal teriak-teriak atau bentak orang, tapi soal keberanian untuk bilang, aku nggak nyaman dengan ini, kamu udah lewat batas, aku butuh diperlakukan lebih baik. Menurut jurnal yang diterbitkan di Journal of Counseling Psychology tahun 2003, marah yang diungkapkan secara asertif berhubungan erat dengan self-esteem atau harga diri yang sehat. Orang yang tahu harga dirinya akan tahu kapan harus marah, karena mereka tahu, aku pantas dihargai. Yang penting buat dibedakan antara marah sehat dan marah yang merusak. Marah sehat yaitu marah yang muncul dari kesadaran, disampaikan dengan cara yang asertif, tidak menyakiti, dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau menjaga batasan. Kalau marah yang merusak adalah marah yang meledak tanpa kendali, disampaikan dengan cara menyalahkan, menyakiti, atau merusak hubungan. Mencintai diri sendiri tidak berarti marah seenaknya, tapi juga nggak berarti menahan marah terus-terusan. Mencintai diri sendiri berarti tahu kapan harus marah, dan tahu bagaimana cara marah. Menurut Rosenberg, tahun 2003, marah yang sehat muncul saat kita mengenali kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bukan karena ingin menyalahkan orang lain,
Berikut beberapa contoh marah yang sebenarnya adalah bentuk kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu marah saat atasan menyuruh lembur tanpa menghargai waktumu. Lalu kamu bilang, "Saya butuh waktu istirahat. Kalau ada tugas tambahan, saya perlu waktu untuk menyelesaikannya." Kamu marah saat pasangan sering lelucon yang menyakitkan. Lalu kamu bilang, "Aku nggak nyaman kalau jadi bahan candaan seperti itu." Kamu marah saat teman meminjam uang terus tanpa tanggung jawab. Lalu kamu bilang, "Maaf, aku nggak bisa bantu kali ini." Dalam semua contoh itu, marahnya bukan soal ingin merusak hubungan, tapi justru untuk menjaga hubungan dan menjaga harga dirimu sendiri. Belajar marah itu juga proses healing banyak dari kita yang tumbuh dengan pola people pleaser, selalu ingin menyenangkan orang lain, takut konflik, tertakut ditinggal kalau kita jujur sama perasaan kita sendiri. Jadi, ketika kita mulai belajar marah, itu sebenarnya bagian dari proses penyembuhan. Dalam terapi psikologi, marah yang mulai bisa muncul seringkali menjadi tanda bahwa seseorang mulai terhubung kembali dengan dirinya sendiri. Penelitian dalam Psychotherapy Research tahun 2006 menyebutkan bahwa ekspresi marah yang sehat dalam proses terapi membantu mengatasi trauma masa lalu dan membangun kembali rasa harga diri. Kadang, kemarahan itu adalah suara dari luka yang akhirnya punya keberanian untuk bicara. Cara melatih marah sehat sebagai bentuk cinta diri. Kalau kamu merasa belum terbiasa marah atau sering merasa bersalah setelah marah, tenang, kamu nggak sendiri. Ini proses panjang dan kamu bisa mulai pelan-pelan dengan beberapa langkah ini. Pertama, kenali triggermu. Apa situasi yang bikin kamu sering kesal atau meledak? Apakah karena merasa diabaikan, tidak dihargai, sering disuruh tanpa diminta pendapat? Bedakan marah dengan meledak. Marah itu emosi, meledak itu ekspresi. Kamu bisa marah tanpa meledak. Gunakan kalimat "aku merasa", bukan "kamu selalu". Kamu juga bisa latihan asertif. Asertif adalah kemampuan untuk menyatakan pendapat atau perasaan tanpa menyerang atau menyakiti orang lain. Ini skill yang bisa dipelajari. Coba latihan ngomong di depan cermin atau tulis dulu di jurnal. Lalu jangan lupa untuk maafkan diri setelah marah. Kalau kamu sudah belajar marah tapi merasa bersalah, peluk dirimu, maafkan. Ucapkan, "Aku sedang belajar mencintai diriku." Wajar kalau belum sempurna. Marah itu bentuk sayang, bukan hanya ke diri sendiri, tapi juga ke orang lain. Jangan salah, marah juga bisa jadi bentuk sayang ke orang lain. Ketika kamu marah karena pasanganmu terus menyakiti diri sendiri, kamu sebenarnya peduli. Ketika kamu marah karena temanmu terus ditindas orang lain, itu karena kamu ingin dia bangkit. Tapi marah paling penting tetaplah yang kamu tujukan pada hal-hal yang membuat kamu kehilangan dirimu sendiri. Cinta diri bukan tentang menjadi tenang setiap waktu. Kadang cinta diri datang dalam bentuk diam, kadang dalam bentuk air mata, dan kadang cinta diri itu berwujud kemarahan. Yang penting, marahlah dengan sadar, marahlah dengan cinta.